Halo, selamat siang. Perkenalkan, saya Alfonsus Panggar, SPD, calon guru penggerak Angkatan 10 dari SDN Mosokukun. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang demonstrasi kontekstual terkait penerapan segitiga restitusi modul 1.4 tentang budaya positif. Sebagai informasi, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tahapan yang pertama adalah menstabilkan identitas. Pada tahap menstabilkan identitas, itu dilakukan berdasarkan prinsip bahwa pembuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Yang kedua, menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Pada tahap kedua adalah tahapan validasi tindakan yang salah. Pada tahapan ini, dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhannya tertentu. Yang kedua, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Dan yang ketiga, mengenali dan mengakui kebutuhan murid yang akan memperbaiki kebutuhan dengan murid. Tahapan yang berikut adalah menanyakan keyakinan. Pada tahap ini dilakukan dengan murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan yang bermakna untuk mewujudkan motivasi secara intrinsik. Yang kedua, mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Kasus pertama, Eston tidak terima karena buku catatannya dicoret-coret oleh Deran. Dia marah sambil mengancam memukul Deran, serta mengucapkan kata-kata yang tidak sopan. Berikut ini adalah contoh penyelesaian kasus 1 berdasarkan tahapan-tahapan segitiga restitusi. Selamat pagi, Eston. Selamat pagi, Pak. Eston, tadi Bapak dengar laporan dari ketua kelas, katanya kamu habis bertengkar ya sama Deran. Ya, Pak, habis saya jengkel betul dengan Deran. Pak, dia meminjam buku catatan saya, lalu dia mencoret-coretnya, Pak. Oh, begitu. Wajarlah kalau kamu marah dan jengkel. Kalau saya di posisi kamu, Bapak juga pasti merasa marah. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Deran tadi? Saya marah-marah, Pak, sambil mengeluarkan ucapan yang tidak sopan, lalu mengancam memukul Deran, Pak. Oh, begitu. Pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya ya? Iyalah, Pak, masa saya diam saja ketika buku catatan saya dirobek-robek. Saya sudah setengah mati mencatatnya, Pak. Ya, wajarlah kamu merasa marah. Karena kamu sudah berusaha payah mencatat, dengan gampang dia merobeknya. Bapak sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih buruk dari itu. Misalnya memukul. Sekarang coba kita pikirkan. Tindakan kamu marah-marah sambil mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Pak. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang dilanggar? Saling menghormati antara teman, Pak. Betul sekali, Stone. Menurut kamu saling menghormati antara teman itu penting tidak? Penting, Pak. Karena menurut kamu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Saya sebenarnya harus lebih sabar, Pak. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia, Pak. Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya bersedia bersabar dan menahan amarah saya, dan kalau ada kejadian seperti ini saya langsung melaporkan kepada Bapak selaku wali kelas saya. Ya, tepat sekali tindakan kamu, Eston. Tetap semangat ya. Sekarang silakan kembali ke kelas. Terima kasih, Pak.
Selamat siang, perkenalkan saya Eston dari SDN Mosokukun kelas 5. Saya senang sekali berdiskusi dengan Bapak Alfonsus Panggar untuk bisa bersabar serta mampu saling menghargai antara teman dan bisa memecahkan masalah yang terjadi dengan menggunakan metode segitiga restitusi. Kasus yang kedua. Deran selalu datang terlambat ke sekolah sehingga banyak materi pelajaran yang tertinggal. Berikut ini adalah contoh penyelesaian kasus kedua ini berdasarkan tahapan segitiga restitusi. Selamat pagi, Deran. Pagi, Pak. Apa kabar? Baik. Deran, saya mendengar laporan dari Pak Charles bahwa kamu sering terlambat ke sekolah. Ya, Pak. Mungkin sudah 3 kali saya terlambat, Pak. Sering terlambat itu merupakan suatu kesalahan, toh? Ya, Pak. Berbuat kesalahan itu manusiawi, Deran. Setiap orang pasti melakukannya. Yang terpenting, kita belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk menyelesaikannya. Setuju? Setuju, Pak. Deran, kita cari solusinya bersama ya. Ya, Pak. Deran sering datang terlambat, pasti kamu punya alasan. Ya, Kira-kira, Deran, kenapa kamu sering datang terlambat? sejak saya memiliki HP, Pak, saya selalu bergadang malam untuk main game dengan teman-teman saya sehingga bangun pagi terlambat, Pak. Kamu tahu tidak keyakinan kelas apa yang kita sudah sepakati? Tahu, Pak? Kalau terlambat datang ke sekolah sesuai dengan keyakinan kelas kita, tidak? Tidak, Pak. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Kedisiplinan, Pak. Nah, menurut kamu disiplin itu penting tidak? Penting, Pak, dalam membuat saya datang tepat waktu ke sekolah dan bisa menghargai waktu. Betul, Deran. Menghargai waktu itu sangat penting dan bermanfaat untuk kita. Seperti kita bisa menghargai orang-orang di sekitar, pekerjaan menjadi tidak menumpuk. Ya, Pak, saya menyesal karena sering terlambat. Saya mohon maaf, Pak. Iya, Deran, tindakan yang baik sudah kamu lakukan dengan cara meminta maaf. Menurut kamu, apa yang kamu lakukan agar kamu tidak terlambat lagi ke sekolah? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak bergadang lagi main HP agar bangun lebih cepat untuk siap ke sekolah. Baik, Deran, kamu sudah menemukan solusinya. Dan Bapak akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar orang tua kamu bisa memantaumu di rumah supaya tidak terlambat lagi ke sekolah. Sekarang kamu silakan kembali ke kelas ya. Baik, Pak, makasih, Pak. Halo, selamat siang. Nama saya Deran. Saya dari SDN Mosokukun kelas 5. Saya senang ketika diajak Bapak Alfonsus Panggar untuk berdiskusi untuk menemukan solusi kesalahan saya yang saya lakukan. Saya berjanji tidak akan terlambat datang ke sekolah lagi. Bapak Ibu TGP hebat. Demikian demonstrasi saya terkait penerapan segitiga restitusi. Terima kasih. Terus bergerak, tergerak, dan menggerakkan.